Baiklah, sebelum memulai materi pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Mulyana Sari, hadir. Farilu Babangini, hadir. Sulistia, hadir. Nur Saida, hadir. Murid baru. Terus siapa yang belum diabsen? Saya, Bu. Namanya siapa? Nur Fitra, Bu. Murid dari Jogja. Iya, murid dari Jogja. Ya sombong. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang tes prosedur. Ada yang tahu apa itu tes prosedur? Yang cara-cara buat sesuatu. Misalnya langkah-langkah membuat jus, ekstrak. Ya, tes prosedur itu adalah sebuah bahan tertulis dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan aktivitas. Terus tujuan dari tes prosedur ini adalah menjelaskan bagaimana kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu kegiatan atau memainkan suatu alat. Selanjutnya, ciri-ciri dari prosedur. Siapa yang bisa membacakan? Ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah, yang kedua yaitu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, yang ketiga menggunakan kata kerja aktif, yang keempat menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Ya. Cuma 4 itu ciri-cirinya. Oh iya. Ya, yang keempat itu terdapat aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Yang kelima itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu tepat dan cara yang akurat. Yang keenam itu terdapat isi kegiatan yang dilakukan urut. Kalau tidak urut disebut titis atau bukan titis. Selanjutnya ada jenis-jenis tes prosedur. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu tes prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya itu cara membuat kue, cara membuat minuman, dan cara membuat kerajinan tangan dan lain-lain. Yang kedua itu tes prosedur cara menggunakan alat. Contohnya itu cara memainkan alat musik dan cara menggunakan setrika. Yang ketiga itu tes prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya itu cara melakukan senam, cara mencuci tangan, dan cara melakukan gerak atau tari dan lain-lain. Seterusnya ada struktur tes prosedur. Yang pertama itu tujuan. Tujuannya itu berisi hal yang ingin dilakukan. Yang kedua itu isinya memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga itu langkah-langkahnya yang berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Yang keempat itu penutup atau simpulan. Isinya itu berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Ini contoh cara
prosedur cara membuat teh manis. Bahan-bahannya baik. Bahannya yang pertama yaitu 1 buah teh celup, yang kedua setengah sendok gula pasir atau secukupnya, yang ketiga air hangat, dan yang keempat lemon. Wow. Es teh lemon. Terus alatnya yaitu ada cangkir atau gelas, yang kedua yaitu sendok teh. Langkah-langkah pembuatan Cak. Coba urutkan langkah-langkah pembuatan dengan benar. Coba Saya tuh ya. 1. Memasukkan air hangat dalam saya. Pertama yang nomor 5. Pertama menyiapkan gelas. Lalu kedua masukkan teh celup dalam gelas dan celupkan hingga bercampur rata. Yang ketiga meletakkan lemon di Yang pertama itu nomor 5 yaitu menyiapkan gelas. Nomor 6 menambahkan gula pasir secukupnya, setengah sekop itu. Kemudian menurut saya dia ini bertambah lemon dulu ini. Terus kita memasuk Salah. yang dua itu. Saya nanya. Yang pertama yaitu nomor 5 menyiapkan gelas, yang kedua menyiapkan gula pasir, yang ketiga memasukkan teh celup dalam gelas. Tapi saya lihat di dalam kotak itu lemon dulu. Terus yang selanjutnya memasukkan air hangat. Terus terus meletakkan terus sebagai topping atau hiasan potong lemon dengan pisau. Terus meletakkan lemon di samping gelas. Terus teh manis hangat jeng. Bukan salah ini, salah. Apa yang benar Ibu? Jadi yang benar yang mana Ibu? Jadi yang benar itu yang pertama itu nomor 5. Pertama menyiapkan gelas. Yang kedua itu nomor 6 menambahkan gula pasir secukupnya. Yang ketiga itu nomor 1 memasukkan air hangat dalam gelas. Yang keempat itu nomor 2 masukkan teh celup dalam gelas dan celupkan hingga tercampur rata. Selanjutnya nomor 3 sebagai topping atau hiasan potong lemon dengan pisau. Yang selanjutnya meletakkan lemon di samping gelas tersebut. Dan yang terakhir itu nomor 7 teh manis hangat siap dinikmati. Ada tugas Ibu? Baiklah, di sini saya akan memberikan kalian tugas. Sebelumnya Bu, Ya, siap yang di sini kamar mandi. ya boleh. Temanin Bu. Ya. Masa pun yang bolos itu ini sebentar. Saya kasih waktu 5 menit. Oh iya, siap, 2 menit siap. Dari Ini apa bacanya Bu? Prosedur berkaitan dengan cara membuat kue tradisional. Oke, makasih Bu. siap dari. Sudah? Sudah, saya bisa Ibu. Saya jalan 1 menit. Baiklah, karena waktu
45 menit sudah selesai. Silakan presentasi. Oh, bahan-bahannya tadi. Ya. Saya maju ya. Alat dan bahan. Panci, alat dan bahan. Jadi saya akan mempresentasikan cara membuat kue cucur. Nanti saya akan menyebutkan bahan-bahannya saja terlebih dahulu. Pertama itu ada 250 gram ketan, yang kedua 100 gram kelapa parut, yang Mengganggu anak. Tidak hamil. baik, saya lanjut ya. Yang ketiga ada 150 gram gula merah, serut atau potong kecil-kecil. Yang keempat 1/4 sendok teh garam. Lalu yang kelima 3 lembar daun pandan, cuci bersih dan potong-potong. Yang keenam air secukupnya untuk merebus. Itu saja Bu. Ya, terima kasih. Oke. Saya. Selanjutnya di sini tadi kan sudah dibacakan bahan-bahannya, sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat kue cucur. Kue cucur ya. Yang pertama yaitu gula merah, gula pasir, air, vanila, dan pandan dimasak hingga mendidih. Yang kedua yaitu tepung beras dan terigu diaduk jadi satu. Yang ketiga yaitu setelah air gula mendidih, masukkan ke tepung sambil diaduk hingga rata. Yang keempat, dengan menggunakan sendok sayur, aduk terus sampai ada gelembung. Diamkan selama kurang lebih 2 jam. Yang kelima yaitu goreng menggunakan minyak dengan api sedang sambil disiram-siram dengan minyaknya supaya keluar rintik-rintiknya. Yang keenam yaitu angkat sebentar dan balik posisinya, masak hingga matang dan sajikan. Terima kasih. Baiklah, karena semuanya sudah presentasi hari ini, kita sudah di penghujung waktu. Yeay. Ibu apa materi besok? Materi besok ialah tentang tes deskripsi. Udah saya belajar. Baiklah, saya akhiri kegiatan pembelajaran pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa